Inilah mapping sejarah Indonesia saya. Terbagi atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Ajah Ramadan, kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia, yaitu Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri pada tahun 1527 sampai tahun 1903. A. Lokasi dan sumber sejarah. 3. Kesultanan Aceh yang terletak di Aceh Rayuk atau sekarang Aceh Besar, 3. yang didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1490. Ya. Di atas bekas Kesultanan Lamuri 3. yang terletak ditaklukkan oleh Mughayat Shah. 3. B. Kondisi sosial politik Kesultanan Aceh. 3. Aceh berkembang pesat ketika Aceh berada 3. diambang keuntungan kurung buka ketika kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Kesultanan Aceh 3. dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. 3. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Ya. kurung buka bertata pada tahun 1607 sampai ke tahun 1627 kurung tutup. Ya. Aceh menjadi pelabuhan yang sangat besar, 3. dibentuk oleh pemerintahan dengan cara yang lain. 3. Secara militer sangat ditakuti dan disegani, 3. dan terjalin oleh hubungan negara-negara lain 3. termasuk Eropa. Aceh memiliki 3. Aceh kaya rempah-rempah dan tambaknya yang melimpah. 3. Pada masa pemerintahan disusunlah undang-undang dan peraturan yang sangat ketat. 3. C. Masa kejayaan. Aceh mengalami kejayaan pada masa ekspansi taruh luas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Mengkuta Alam. Ya. Kekuatan Kesultanan Aceh pun semakin memukau dengan pembenahan pada masa Sultan Iskandar Muda. Ya. Rakyatnya damai dan makmur, membuat ekonominya pun semakin bagus, sehingga pada masa Kesultanan Aceh terdapat ekonomi yang memukau dengan mengembangkan sumber daya alamnya, rempah-rempahnya, dan lain-lain. 3. Di bidang pertahanan udara dan laut, Kesultanan Aceh Kesultanan pemerintahan Aceh dibina dengan sangat bagus, dengan memberikan kemudahan rakyat untuk dijaga atau dilindungi oleh pasukan atau aparat yang terdapat di Kesultanan Aceh. 3. Efeknya transportasi yang kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaan perekonomian berkembang pesat hingga meluas hingga ke luar negeri, termasuk rempah-rempahnya yang dimanfaatkan dengan baik, membuat perekonomian yang terdapat di Kesultanan Aceh bertambah besar dan semakin kaya. 3. Kehidupan budaya tidak banyak diketahui oleh orang kerajaan luar karena kebudayaan Aceh sangat ketat, unik, dan tidak sama dengan kebudayaan lain. Aceh memiliki undang-undang dan peraturan berbeda dengan kerajaan lain. 3. Walaupun ada perkembangan, tapi tidak sepesat dengan perekonomiannya dan masa kejayaannya. 3. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh adalah 1. Sultan Mughayat Shah, 2. Sultan Salahuddin, 3. Sultan Alauddin alias Shah Alam, 3. 4. Sultan Iskandar Muda, 5. Sultan Iskandar Tahani. Adapun peninggalannya adalah Masjid Baitul Amir. 3. Letak Kesultanan Aceh yang strategis membuat perdagangan sangat luas dan membuat seluruh kondisi sosial, politik, dan ekonominya menyebar luas hampir ke seluruh Nusantara dan ke luar negeri. Budaya Islam yang sangat kental dibawa dari Arab, dari Mekah, dan sangat khas. Ya. Dan juga Aceh memiliki peraturan yang sangat ketat, seperti contohnya pada tahun 2005 terdapat kasus seksual di Aceh dan diberi hukuman cambuk yang sangat
perih. Itulah bukti ketatnya pemerintahan Kesultanan Aceh yang sampai saat ini peraturannya masih dipakai hingga masa saat ini. Ya. Masa kemunduran Aceh disebut 3. kemunduran Kesultanan Aceh disebutkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah makin meluasnya kekuasaan Belanda di Aceh dan di Pulau Sumatera. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan yang diperebutkan oleh Belanda, diantaranya pewaris tata Kesultanan Aceh. 3. Dan lalu banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Nusa Utara membuat makin terdesaknya Kesultanan Aceh. Seperti di Jawa terdapat kerajaan Demak, lalu kerajaan Banten dan sebagainya, membuat kerajaan di Aceh semakin terdesak dan semakin kecil, membuat kerajaan Kesultanan Aceh makin mundur pada masa kejayaannya. Iya nanti faktor kemunduran kerajaan Kesultanan Aceh ialah tidak ada penggantinya yang baik, lalu menurunnya ekonomi yang sangat berpengaruh sekali, membuat kerajaan Kesultanan Aceh semakin terdesak. Dari sisi lain juga banyaknya kerajaan-kerajaan yang di Pulau Jawa, di Sulawesi dan di Maluku atau di Kalimantan yang semakin tinggi. Munculnya juga kerajaan-kerajaan yang lain dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kejayaannya membuat kerajaan Kesultanan Aceh mundur di masa kejayaannya tersebut. 321 bilang. Udah. Lalu banyaknya juga daerah-daerah yang ingin lepas dari Kesultanan Aceh, yang ingin bergabung dengan kerajaan-kerajaan lain yang lebih baik dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan juga rakyat-rakyatnya sudah mulai banyak yang mengeluh kesah karena tidak ada rajanya yang sangat baik dan ekonominya yang semakin menurun, membuat rakyat-rakyat yang tidak mampu semakin terpuruk dan tidak ada dayanya. Begitulah terjadinya kemunduran kejayaan Kesultanan Aceh. Nah, demikianlah presentasi saya tugas sejarah Indonesia, yaitu Kesultanan Aceh. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat untuk diri kalian. Amin. Karena videonya kependekan, jadi saya tambahkan spesial untuk kalian, oke? Kemajuan di Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menunjukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di semenanjung Malaya, sekarang Malaysia, telah diserang dan mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh. Lambat laun banyak kerajaan baru bermunculan seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kesultanan Mataram, dan lain-lain yang di segi ekonomi lebih baik dari Kesultanan Aceh pada saat itu, membuat Kesultanan Aceh mundur. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.